Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizkia Lestika Atini, dosen program studi D3 Teknologi Informasi, jurusan Perawatan dan Perbaikan Mesin Politeknik Negeri Ketapang dengan fokus keilmuan di bidang rekayasa perangkat lunak. Melalui video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan kode IFK 2223 adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini termasuk dalam kelompok mata kuliah penunjang Project Based Learning. Secara umum, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak adalah mata kuliah yang mempelajari tentang aktivitas atau proses pengembangan sebuah produk perangkat lunak. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang model siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau lebih dikenal dengan nama SDLC, rekayasa kebutuhan perangkat lunak, analisis dan pemodelan perangkat lunak, serta pengujian perangkat lunak. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan sebuah produk perangkat lunak sesuai dengan disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan metodologi rekayasa perangkat lunak atau SDLC pada proyek pengembangan perangkat lunak dengan baik. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami kualitas perangkat lunak dengan baik, mahasiswa mampu memahami jenis perangkat lunak dengan baik, mahasiswa mampu membedakan antara programming dan software developing dengan baik, mahasiswa mampu mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan benar, mahasiswa mampu memodelkan perangkat lunak dengan baik, serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan metode pengujian perangkat lunak dengan baik pada produk perangkat lunak yang dikembangkan. Selama 1 semester, mahasiswa akan mendapatkan materi pembelajaran yang berkaitan dengan konsep rekayasa perangkat lunak, proses rekayasa perangkat lunak, jenis atau domain dari perangkat lunak, kriteria perangkat lunak yang berkualitas baik, model-model software development life cycle atau SDLC, rekayasa kebutuhan perangkat lunak, pemodelan perangkat lunak menggunakan tools baik itu DFD, flowchart, ataupun UML, serta yang terakhir adalah metode pengujian perangkat lunak. Sejak tahun 2022, program studi D3 Teknologi Informasi telah mengimplementasikan model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning sebagai sistem pembelajaran. Dengan model pembelajaran Project Based Learning, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan mengerjakan proyek pengembangan perangkat lunak secara berkelompok yang akan dimonitoring oleh seorang manajer proyek dan co-manajer proyek, di mana proyek pengembangan perangkat lunak tersebut berasal dari permintaan eksternal seperti permintaan dari dunia industri dan dunia kerja atau dari pihak internal Politeknik Negeri Ketapang itu sendiri. Untuk penyampaian pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau aspek delivery dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan sesuai dengan jadwal perkuliahan prodi. Dalam penyampaiannya, saya menggunakan slide perkuliahan yang saya buat untuk setiap materi pembelajaran. Slide perkuliahan tersebut saya susun berdasarkan hasil kajian literatur dari beberapa referensi seperti buku.
Untuk mata kuliah ini ada 2 buku wajib yang saya gunakan, yaitu yang pertama adalah Software Engineering A Practitioner Approach karangan Roger S. Pressman dan Software Engineering karangan Ian Somerville. Saya juga menggunakan referensi lainnya seperti artikel ilmiah, situs web, atau video pembelajaran dari situs YouTube. Dan kemudian saya sampaikan dengan metode ceramah. Semua bahan pembelajaran tersebut selalu saya distribusikan kepada mahasiswa melalui media learning management system, yaitu Google Classroom, agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Dengan model pembelajaran project-based learning, proses interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya terbatas pada sesi tanya-jawab yang diberikan oleh dosen atau yang ditanyakan oleh mahasiswa pada saat sesi ceramah perkuliahan, tetapi juga terjadi pada saat kelompok mahasiswa mengerjakan proyek perangkat lunak. Permasalahan real yang mahasiswa hadapi pada saat mahasiswa mengerjakan proyek perangkat lunak mendorong mahasiswa untuk berdiskusi antar mahasiswa atau berdiskusi langsung dengan dosen untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kemampuan literasi mahasiswa dari sisi literasi informasi, media, dan teknologi. Untuk aspek penilaian mata kuliah rekayasa perangkat lunak, karena mata kuliah ini termasuk mata kuliah penunjang project-based learning, penilaian dilakukan untuk menilai keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak serta proses dan hasil belajar, yang melibatkan 2 aktor yaitu manajer proyek dan dosen pengampu mata kuliah. Penilaian dari manajer proyek berbobot 40%, sedangkan penilaian dari dosen pengampu mata kuliah berbobot 60%. Sebagai dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, saya akan memberikan penilaian dengan komponen sebagai berikut. Keterampilan literasi berbobot 15%, presentasi proyek pada saat mid semester berbobot 20%, presentasi proyek pada saat akhir semester berbobot 20%, laporan berbobot 15%, pemahaman konsep berbobot 5%, aktivitas berbobot 10%, dan kualitas produk berbobot 15%. Hal tersebut selalu saya sampaikan pada pertemuan awal perkuliahan, dan hasil penilaian dapat dilihat oleh mahasiswa melalui aplikasi Simadu dan melalui aplikasi Siaka. Untuk menilai pemahaman konsep mahasiswa dan sejauh mana ketercapaian pembelajaran terhadap mata kuliah ini, saya melaksanakan beberapa kali kuis, memberikan tugas-tugas, dan melaksanakan ujian teori kepada mahasiswa secara mandiri dan bersifat tertulis. Nilai dari kuis, tugas, dan ujian teori tersebut yang kemudian saya olah untuk mengisi komponen nilai pemahaman konsep. Selanjutnya akan ditampilkan cuplikan dari kegiatan pembelajaran perkuliahan teori rekayasa perangkat lunak yang dilaksanakan secara daring menggunakan media Zoom Meeting dan kegiatan praktikum kelompok project based learning. Baik, kita akan nilai aja ya langsung kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat Bu. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan masih semangat ya untuk kuliahnya sampai beberapa minggu ke depan. Jadi hari ini kita udah untuk RPL sendiri gitu, kita udah pertemuan kedua. Video saya nggak kelihatan ya. Oke. Untuk RPL sendiri kita udah pertemuan kedua untuk hari ini gitu. Oke, nah minggu lalu kalian udah dijelasin. Jadi sebenarnya rekayasa perangkat lunak itu nanti kita belajar apa aja sih. Jadi di dalamnya itu pasti nanti akan ada pengantar tentang si konsep dasar perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunaknya nanti sampai ke tujuan akhir saya adalah kalian bisa mengembangkan satu atau sebuah produk perangkat lunak yang
dikembangkan atau dibangun sesuai dengan ilmu atau yang namanya rekayasa perangkat lunak. Oke, nah ini apa? Perangkat lunak. Software Bu, software. Bu. Aplikasi. Software. Nah kalau ini Bu. Kita okta. Hardware Bu. Hardware Bu. tadi izin bertanya siapa? Izin menjawab. Tadi Ari, saya kasih kesempatan Ari dulu. Jadi gimana Ari? Jadi kalau dari pengamatan saya Bu, dari gambar yang Ibu tampilkan, karena di perangkat keras yang Ibu tampilkan ini terdapat perangkat lunak di dalamnya. Kayak misalnya di speedometer itu kan banyak fitur-fitur yang ada di dalam mobil gitu kan. Fitur. Nah, jadi itu merupakan perangkat lunak dari mobil tersebut. Termasuk juga microwave itu kan banyak juga tombol-tombol itu yang juga microwave juga kan. Banyak juga tombol-tombol di microwave tersebut itu juga merupakan perangkat lunak dari perangkat keras tersebut gitu. Jadi benar gitu ya, bagus banget gitu ya jawabannya dari Ari gitu. Jadi kenapa saya menampilkan sebenarnya saya menampilkan baik dari speedometer, terus juga ada satu aplikasi Traveloka yang coba saya tampilkan tadi, dan juga aplikasinya Microsoft Word gitu ya tadi, Microsoft Office sorry. Nah itu sebenarnya berkaitan sama yang namanya perangkat lunak. Secara wujudnya adalah sebuah mesin, tapi sebenarnya di dalamnya gitu ya ada tertanam gitu ya, atau ditanamkan sebuah perangkat lunak yang bisa mengatur berapa sih derajat suhunya gitu ya untuk nanti microwave-nya, terus waktunya ingin berapa menit sih nanti kamu membakar atau memanaskan si produknya, kue atau masakan. Nah itu sebenarnya semuanya walaupun dia mesin gitu, tapi di dalamnya ada sebuah perangkat lunak yang tertanam, atau bisa dikatakan jenisnya itu adalah embedded software atau perangkat lunak tertanam. Di bukunya Ian Sommerville itu gitu ya, perangkat lunak itu dibagi menjadi dua gitu. Ada yang namanya perangkat lunak sistem gitu ya. Terus ada yang namanya perangkat lunak aplikasi. Bisa kalian catat. Nah, jadi perangkat lunak itu apa menurut kalian? Kalau misalnya ngelihat dari gambar saya ini, ada yang bisa nebak nggak? Ya, siapa? Amrin Bu, Amrin. Oke, Amrin. Apa itu perangkat lunak? Dari yang saya analisa dari gambar tersebut, 15 pemrograman. Jadi saya menyimpulkan perangkat lunak adalah suatu program yang diketik suatu bahasa yang diketik dan menghasilkan program, yaitu perangkat lunak. Nah, jadi kalau ngomongin tentang rekayasa perangkat lunak pertama kali berkembang itu pada tahun 1968. Gitu ya. Jadi pada tahun 1968 gitu ya, ilmu rekayasa perangkat lunak mulai berkembang itu didorong gitu ya oleh perkembangan perkembangan hardware atau perkembangan perangkat keras gitu. Jadi pada tahun 1968 perangkat keras itu mengalami perkembangan yang sangat pesat gitu ya. Artinya perangkat keras itu sudah sistemnya atau strukturnya sudah semakin kompleks gitu ya. Artinya ketika perangkat lunak itu semakin kompleks, semakin rumit gitu ya. Kan kita ngomongin perangkat lunak nih ya sebagai produk gitu ya, sebagai hasil akhir gitu ya. Nah itu artinya ketika membuat perangkat lunak yang kompleks atau rumit, artinya akan ada biaya nantinya yang diperlukan juga semakin besar. Orang-orang yang dibutuhkan gitu ya untuk mengcoding dan lain sebagainya juga semakin dibutuhkan semakin yang expert dan lain sebagainya. Artinya dana gitu ya, pembuatan perangkat lunaknya itu nanti juga akan berdampak semakin mahal gitu. Perangkat lunaknya yang dibuat nanti ongkosnya untuk membuat sebuah perangkat lunak itu akan semakin mahal. Nah itu kenapa butuh yang namanya rekayasa perangkat lunak gitu ya. Jadi makanya tadi kalau misalnya ngomongin tentang rekayasa perangkat lunak menurut Sommerville itu sebenarnya tidak hanya program perangkat lunaknya saja, tapi juga sampai dokumentasi dan konfigurasi data dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sebenarnya tujuannya rekayasa perangkat lunak ini gitu ya, bagaimana kalian mengembangkan satu produk perangkat lunak gitu ya, yang efisien dari segi harga, biaya, waktu dan lain sebagainya, tapi efektif dari segi
tujuan dari perangkat lunaknya itu dibuat. Artinya dia digunakan perangkat lunaknya tuh tepat guna gitu ya, tapi dari sisi pembuatannya atau dari sisi pengembangannya, biaya dan lain sebagainya itu dia punya cost produksi yang efisien atau hemat lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu kenapa muncul yang namanya ilmu rekayasa perangkat lunak. Kenapa menurut kamu software itu karakteristiknya tidak bisa rusak? Ada yang tahu nggak? Gimana Bu? Kenapa Bu? Karakteristik dari perangkat lunak itu tidak bisa rusak. Benar nggak menurut kamu? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, Tidak rusak mungkin memang benar sih Bu. Kenapa? Palingan hanya ini saja dia harus update aja paling. Oke. Kalau software kan biasa kalau tidak bisa kita buka itu hanya perlu diupdate saja, tapi dia tidak rusak. Data-data dalamnya tetap ada gitu. Oke. Ini suara siapa? Okta. Oke, Okta. Ada lagi yang lain? Mungkin karena udah tersusun secara logik tadi Bu, maksudnya udah berdasarkan algoritmanya gitu. Jadi maksudnya enggak dan juga enggak berbentuk fisik, jadi enggak bisa rusak Bu. Oke. Karena selalu diperbaharui Bu. Siapa ini? Ini suara karena selalu diperbaharui. Ini siapa? Suara siapa? Kalau tadi kan suaranya Ari. Noberto. Kenapa? Karena dia selalu diperbaharui. Oke. Jadi perangkat lunak itu kenapa sih dibilang dia tuh tidak bisa rusak gitu ya? Karena itu tadi kalau misalnya dari Ari dia bilang sifatnya logik ya, emang nggak bisa dilihat Bu. Ya kalau rusak di mana gitu? Karena dia struktur program gitu ya, atau dia bentuknya adalah program komputer. Jadi perangkat lunak itu karakteristiknya tidak rusak, tapi dia bisa usang. Jadi untuk menyebutkan satu perangkat lunak itu kamu nggak bisa, perangkat lunaknya rusak nih Bu, ini aplikasinya rusak, nggak bisa. Kamu hanya bisa menyebutkan perangkat lunak itu dia usang. Usang itu tadi, makanya temennya bilang, jadi Bu karena perangkat lunak itu hanya bisanya diupdate aja Bu, dia nggak akan bisa rusak. Usang tuh yang kayak gimana Bu? Oh bisa aja perangkat lunaknya awalnya errornya nggak ada error gitu ya. Terus makin lama dipakai gitu ya, dia errornya makin banyak. Atau makin lama dipakai, sebenarnya dia masih bisa dipakai sih Bu perangkat lunaknya, cuman makin kesini tuh makin lemot gitu. Nah ini tadi tentang kenapa perangkat lunak itu gitu ya, dia direkayasa, dikembangkan gitu ya, bukan dibuat kayak ngebuat rumah gitu. Rumah dan perangkat lunak itu kalau kita ngomongin di rekayasa perangkat lunak, saya bilang tadi kita melihat perangkat lunak itu as a product atau sebagai sebuah produk gitu ya. Nah rumah itu juga sebenarnya adalah sebuah produknya arsitek gitu ya. Kalau perangkat lunak itu adalah produknya dari si software engineer gitu. Kalau rumah gitu produknya dari si engineer gitu atau arsitek gitu. Nah, kenapa perangkat lunak itu disebutnya itu bukan dibuat atau dibuild gitu ya? Dibuild dalam artian ini gitu ya, kayak rumah, ngebangun rumah gitu ya. Itu karena itu tadi gitu ya. Perangkat lunak itu dikembangkan dari desain yang sifatnya adalah konseptual gitu. Biasanya konseptual itu tadi dari basis data dan lain sebagainya gitu ya. Sifatnya adalah konseptual atau dia dikembangkan dari sesuatu yang sifatnya adalah logik gitu. Sampai akhirnya nanti dia ditranslasikan atau dia diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa pemrograman gitu ya. Sampai akhirnya dia menjadi sebuah program perangkat lunak. Itu kenapa perangkat lunak dikatakan dia direkayasa gitu. Jadi kamu tuh dari awal tuh ketika ingin mengembangkan perangkat lunak, yang kamu bayangin tuh adalah dari ide dulu, dari logiknya dulu. Kamu pengen buatnya seperti apa sih gitu ya. Oh nanti sistemnya tuh berjalan seperti ini. Awal mulanya dia harusnya bisa seperti ini, nanti dia bisa ini, nanti dia bisa ini, nanti dia bisa ini, bisa ini. Satu sifatnya yang logik dipetakan dalam sebuah sistem, ke dalam sebuah model konseptual atau yang kita sebut sebagai desain, nanti dikembangkan lagi atau ditranslasikan gitu ya, diterjemahkan ke dalam satu bahasa pemrograman tertentu gitu ya, terus nanti dia jadilah sebuah produk gitu. Beda sama kayak ngebangun rumah. Kalau bangun rumah kamu harus kayak gimana? Kamu harus buat dulu denah rumahnya berapa. Terus dari rumah ini kamu carilah bahan-bahannya gitu. Kayu dan lain sebagainya itu kamu buat
ada tuh bendanya, gitu. Sampai dia semen dan lain sebagainya gitu, sampai dia jadi sebuah produk. Jadi tuh kenapa sih Bu kalau misalnya kita ngebuat satu perangkat lunak atau satu aplikasi atau sebuah sistem dan lain sebagainya, kita harus menggunakan atau mencoba mengimplementasikan yang namanya rekayasa perangkat lunak. Tuh tujuannya adalah ini, untuk membuat, tadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin perangkat lunak di rekayasa perangkat lunak itu kan kamu melihat perangkat lunak sebagai sebuah produk gitu ya. Nah, jadi tujuannya apa sih sebenarnya gitu ya? Kamu gitu ya mengembangkan sebuah aplikasi atau mengembangkan sebuah sistem itu pakai yang namanya rekayasa perangkat lunak. Nah, itu adalah tujuannya adalah untuk menghasilkan satu perangkat lunak yang memiliki kualitas yang baik gitu. Paham nggak sampai sini? Tujuannya adalah ini, a good quality software. Perangkat lunak berkualitas baik. Gitu. Tujuannya adalah itu. Bagaimana nantinya kalian bisa menghasilkan gitu ya, atau membuat menghasilkan satu satu produk perangkat lunak atau sebuah produk perangkat lunak yang memiliki kualitas yang baik. Gitu. Itu dia dapat dipelihara atau dia maintainability. Terus jadi a good quality software itu dari sisi maintainability-nya, efisiensi, reliable atau reliability sama usability. Jadi saya cukupkan materinya sampai a good quality software. Jadi bukan ini ya, jadi penyampaiannya adalah sampai, jadi tujuannya apa sih gitu ya, belajar gitu ya, atau menerapkan rekayasa perangkat lunak atau ilmu rekayasa perangkat lunak pada saat kalian mengembangkan sebuah perangkat lunak atau kalian mengembangkan sebuah aplikasi atau sebuah sistem nantinya. Itu adalah tujuannya adalah ini, keempat ini. Tujuan dari si rekayasa perangkat lunak gitu ya. Tujuannya adalah ini, a good quality software. Nah, itu aja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Jadi udah minggu depan kita akan masuk ke proses gitu ya, perangkat lunak, proses rekayasa perangkat lunak. Jadi aktivitas-aktivitas apa saja sih sebenarnya yang bisa digunakan untuk yang ini tadi, menghasilkan perangkat lunak berkualitas baik itu tadi atau berkualitas tinggi gitu. Oke, sampai di sini cukup bisa dipahami apa yang coba saya jelaskan tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Kalau Tidak, misalnya Bu. tidak ada, Tidak, gitu ya. Bu. Oke. Bu, tidak. Saya mau nanya, ini feedback aja sih dari kalian. Saya ngejelasinnya kecepatan atau gimana sekarang? Kalau yang pertemuan yang sekarang? Cukup. Cukup ya? Lumayan. Enggak kecepatan Enggak terlalu kalau cepat. sinyal. Enggak. Mungkin suaranya agak putus-putus. Oke, ya dengan keterbatasan sinyal ya, kadang-kadang suara saya putus-putus juga Iya, Bu. gitu ya. Kadang-kadang agak putus-putus. Kadang-kadang nggak, kadang-kadang ada, Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya materi slide yang ini udah habis, nanti slide-nya akan saya share ke kalian gitu ya. Mungkin tadi kan kalian pengen pakainya Google Classroom ya. Nanti mungkin akan saya share di Google Classroom. Terus jangan lupa tetap cari referensinya, bukunya gitu ya, tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi kalian bisa ini, minggu depan kita akan masuk ke proses rekayasa perangkat lunak. Atau kamu bisa cari yang namanya Software Development Life Cycle, SDLC. Oke? Itu terima kasih atas kehadiran kalian di Zoom meeting kita pada udah siang ya, pada siang hari ini gitu ya. Untuk ketua kelasnya saya tunggu rekap ininya ya, rekap daftar kehadirannya atau presensinya gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh untuk leave Zoom-nya. Terima kasih semuanya. Udah dikasih tahu sebelumnya, maksudnya atau udah mencari tahu sebelumnya terkait dengan proyek yang diberikan? Yang kami tahu organisasi panahan. Untuk organisasi panahan ya. Jadi
Jadi diminta untuk membuat sebuah sistem informasi. sistem informasi untuk organisasi panahan. Namanya Suspati. Nah, ini yang ditampilkan di layar ini apa? Ini yang contoh webnya yang Ibu kasih kemarin ya. Oke. Walaupun belum tahu gitu ya siapa yang menjadi Komenpro-nya, tetap kalian harus memulai tahap pengembangannya nih. Kira nggak bisa nunggu gitu ya. Nah, untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunaknya, hal apa aja yang udah kalian lakukan? Kan wawancara sama Komenpro berarti belum kan? Nah, berarti kan kalian mau pakai teknik wawancara ya untuk penggalian kebutuhannya. Nah, Suspati itu kan berarti kan kayak olahraga panahan ya. Mungkin kan eventnya terkait mungkin dengan lomba-lomba panahan kan. Nah, menurut kalian nih kayak informasi terkait event atau ada pekan olahraga untuk panahannya itu perlu dimasukin di sistemnya nggak? Info misalnya ada lomba ini gitu panahan untuk tingkat misalnya nasional. Boleh. Nah, terus perlu sampai ke proses pendaftarannya nggak dengan sistem informasi? Jadi kan misalnya ada event apa gitu ya, terus nanti ketika memang ada orang yang ingin mendaftar gitu, nah dia bisa daftar eventnya gitu, maksudnya jadi tetap dikelola sama Suspati gitu ya, tapi maksudnya daripada dia datang ke organisasi kan mungkin bawa, kita nggak tahu ya berkas-berkasnya tuh kayak gitu, kalian cari nggak, maksudnya tahu nggak informasinya gitu ya, itu harus dicari dulu ya, kira-kira kalau untuk daftar kayak event olahraga itu persyaratannya apa aja sih. Nah itu menurut kalian nih perlu nggak sistemnya itu ada fitur yang seperti itu? Kalau lihat dari sini, dari contoh yang Suspati yang Indonesia, di sini kan nggak ada ya. Nah, menurut kalian berdasarkan hasil studi literatur yang kalian lakukan, perlu nggak sih sebenarnya fitur pendaftaran event itu tadi? Perlu kali untuk mempermudah administrasi, mungkin Mempermudah proses administrasinya. untuk dia yang mendaftar. Kalau misalnya kamu buat identifikasi kebutuhan kayak gini, ini lebih ke fitur kan masih. Yang penting kamu tuh coba uraikan, misalnya sistemnya nanti harus dapat bisa menampilkan berita tentang apa gitu ya, berita yang berkaitan itu sistemnya nanti bisa menampilkan tentang misalnya event-event kegiatan ini gitu loh. Sistemnya nanti baru kamu sebutin gitu loh kamu rinciin, kalian rinciin gitu. Jadi sebenarnya kayak keinginan dari sisi sistemnya dulu tuh seperti apa, misalnya sistem dapat menampilkan misalnya profil organisasinya ya kan. Kalau misalnya kalian coba buka yang itu tadi webnya, nah coba ke atas, nah kan dia di situ ada home kan sebenarnya lebih ke kayak tentang misalnya tentang nanti ini kan kalian bisa buat kayak gini ya, kan di situ ada event. Demikianlah paparan unsur pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.